Record. Sel. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing session mengenai skill set yaitu winning campaign ads. Nah, di sini ada 5 poin untuk mendapatkan winning campaign dari ads. Di sini adalah khususnya digunakan di Meta Ads atau Facebook Ads. Nah, yang pertama itu tentunya kita harus melakukan riset. Di sini adalah deeply riset. Ada 3 poin. Yang pertama, analisis kompetitor. Yang kedua, pahami audiens. Yang ketiga, tren pasar. Nah, untuk analisis kompetitor sebetulnya ada di Ads Library. Jadi kita itu bisa mengecek kompetitor yang sama itu sedang melakukan campaign apa dan budget berapa. Ini adalah salah satu tools yang disediakan oleh Meta Ads-nya langsung seperti itu. Lalu adalah pahami audiens. Di dalam dashboard ads itu kita harus mengisi karakter, usia, dan gender dari audiens tersebut. Jadi alangkah baiknya brand ini punya target pasar dari segi segmen, usia, dan karakteristik agar pada saat kita melakukan ads itu kita sudah mempunyai datanya. Nah, yang ketiga ini tren pasar. Tren pasar ini sebetulnya bisa dilakukan saat melakukan campaign untuk produk-produk tertentu. Contohnya produk-produk yang sedang viral ataupun juga tren-tren yang sedang viral itu bisa kita lakukan untuk campaign. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan riset, eh, lalu kita harus menentukan strateginya seperti apa. Di sini ada strategi kreatif. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hook yang kuat, yang kedua visual menarik, yang ketiga copywriting, yang keempat adalah call to action. Nah, yang pertama hook kuat itu adalah jika memang materinya adalah video, itu berarti judul video atau 3 detik pertama dalam video. Tapi jika yang diiklankan ada berbentuk grafis, itu berarti hooknya bisa ditampilkan dalam bentuk tulisan atau dalam judul grafis tersebut. Yang penting adalah agar poinnya audiens itu tidak mengskip iklan yang muncul di akun mereka. Nah, yang kedua itu adalah visual yang menarik, video atau gambar. Nah, jika yang kita ads-kan itu adalah produk, contohnya Danish Coklat, itu visual yang menariknya itu saat dia lumer, saat dia dipanaskan. Nah, itu tuh akan menarik perhatian audiens. Seperti itu. Apa misalkan contoh kue ulang tahun dengan dekornya yang bagus atau dekornya banyak variasi, itu juga bisa menarik perhatian audiens. Nah, yang ketiga ada copywriting. Ini adalah caption dalam iklan. Nah, di sini tuh biasanya langsung to the point gitu. Langsung kalau mau pemesanan mereka kemana, ada diskon-diskonnya apa, atau misalkan diskon itu terbatas untuk beberapa orang, di sini harus to the point di copywritingnya. Nah, ini ada call to action. Call to action ini nih bisa berupa chat WhatsApp sekarang atau misalkan order sekarang sebelum kehabisan dan lain-lain seperti ajakan untuk audiens tersebut melakukan order di campaign atau ads yang kita buat. Nah, selanjutnya itu ada struktur dan targeting. Yang pertama itu adalah segmentasi audiens. Ini ada broad, interest, dan LAL. Ini sebenarnya singkatnya tuh ada berdasarkan umur, usia, karakteristik, dan juga gender. Terus ada retargeting, ini biasanya dari location atau lokasi yang akan dikampanyekan. Lalu adalah alokasi budget, testing dan scaling. Jadi budget ini kita bisa melakukan uji testing A dan B, misalkan budget 100.000 dan 200.000 hasilnya itu lebih bagus yang mana, seperti itu. Nah, setelah itu kita melakukan testing dan analisis. Itu yang pertama ada A atau B testing, creative headline atau audience.
Nah, A atau B ini bisa kita lakukan untuk membandingkan campaign mana yang lebih bagus dengan strategi yang berbeda. Misalkan untuk campaign A kita melakukan strategi satu, untuk campaign B kita melakukan strategi dua. Nah, jika melakukan A/B testing, nanti hasilnya akan terlihat lebih bagus strategi A atau strategi B. Nah, setelah melakukan testing, itu ada dipantau metriknya, CTR-nya, call to rate-nya, ROAS-nya, cost per action atau per activity-nya, dan konversinya. Ini nanti ada penjelasan lain. Lalu ada identifikasi pemenang atau yang disebut winning campaign. Nah, untuk CTR itu adalah call to rate. Ini biasanya digunakan untuk branding. Jadi, biaya yang kita gunakan itu dibagi berapa banyak kunjungan profil yang didapatkan. Nah, kalau untuk ROAS, ini adalah budget yang kita keluarkan itu dibagi dengan leads yang masuk dan dikali 100%. Lalu ada konversi, ini adalah budget yang dikeluarkan dengan leads WA yang masuk, itu dia dirata-ratakan sehingga per chat itu menghabiskan berapa budgetnya. Nah, yang terakhir itu ada optimasi dan skala. Setelah dilakukan testing dan analisa, itu kita harus mematikan iklan. Ini bisa disetting atau bisa kita sendiri yang mematikan iklannya, khususnya untuk iklan-iklan yang underperform. Jadi yang budgetnya itu tinggi tapi hasilnya itu jelek atau mahal. Nah, sedangkan untuk iklan yang belum winning itu dimatikan iklannya, tapi iklan yang sudah winning campaign itu dinaikkan budgetnya karena berarti pola tersebut sudah benar dan bagus untuk mendapat winning campaign selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan winning campaign, sudah meningkatkan budget, lalu kita perluas audiens atau disebut horizontal scaling. Nah, mungkin sekian untuk winning campaign ini. Untuk polanya ini sama ya di 5 poin. Setiap hari memang polanya seperti ini untuk melakukan ads. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.